membedakan ini kefarduan, jangan sampai ditinggalkan. Ini sesuatu yang sunnah. Kalau sekiranya mungkin kita lupa, masih agak ringan kita, ya. Walaupun seyogianya kita harus mengerjakan yang sunnah-sunnah. Jadi tidak pernah menganggap bahwa fardu sholatnya itu atau fardunya sholat sebagai sunnah. Yang keenam itu adalah wattaharatu 'anil hadatsain. Suci dari dua hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Kalau sini masalah ini sudah kita pahami barangkali sejak kita akil balik, karena memang banyak guru-guru kita, ustaz-ustaz kita, atau ya pada saat kita memasuki gerbang sekolah itu dari tingkat SD, SMP ataupun diniyah, madrasah ibtidaiyah maupun sanawiyah, kita sudah mengerti tentang masalah suci dari hadas dan juga ya hadas, baik hadas kecil maupun besar. Wa taharatu 'anil najasati fi tsawbi wal badan wal makan. Suci dari najis baik pakaian kita, tubuh kita maupun tempatnya. Insyaallah kalau sholat di masjid itu, kalau tempat itu kita sudah terjamin. Ya, tinggal bagaimana pakaian kita, tubuh kita. Kalau pakaian yang pernah dipakai dengan bekas keringat yang begitu banyak, lebih baik dilepas, diganti. Ya, Islam itu sangat mementingkan tentang kebersihan. Bersih pakaiannya, bersih tubuhnya, bersih pula tempatnya. Ya, terutama kalau subuh bangun tidur itu, ya seyogianya kita mandi dulu, karena membersihkan segala sesuatu hal. Kita kalau tidur itu kita tidak sadar, entah itu keringat kita, entah itu air liur kita dan segala macam, ya. Termasuk madhi itu bisa keluar orang setelah tidur. Ya, madhi itu berbeda dengan mani. Air mani agak sedikit kental, kalau air madhi itu agak encer sedikit. Ya. Biasanya kalau orang keluar madhi itu dia karena kelelahan. Ya, ada juga orang yang menahan nafsu sehingga keluarlah air madhi itu terlebih dahulu. Nah, selanjutnya adalah wasatrul aurah, menutup aurat. Sekali lagi, kalau insyaallah kalau di as-salam saya belum pernah lihat. Menutup aurat itu tidak hanya perempuan, laki-laki juga punya batasan. Tetapi batasan laki-laki itu memang sepertinya kalau kita lakukan seperti tidak beradab. Tapi seharusnya memang kita lebih daripada yang menjadi ketentuan. Kalau mungkin aurat laki-laki dari pusat sampai lutut, tak mungkin kita hanya menutup dari pusat sampai lutut. Ya, misalnya pakai kain dari pusat sampai lutut doang begitu. Ini kan sah betul, sahnya sah betul. Tetapi kita ada kepentingan tentang masalah adabul ibadah, adab orang-orang beribadah. Salah satunya adab orang beribadah itu menyempurnakan pakaiannya, ya, menyempurnakan kebersihannya. Nah, pakaiannya seperti apa? Ya, yang seluruhnya tertutup. Kalau kita punya baju koko, ya pakai baju koko. Ya pakai gamis, ya pakai gamis. Yang terpenting adalah dari badan kita ini tertutup semua sampai dengan sebelum mata kaki. Ya, itu tertutup. Jangan mentang-mentang kita itu batasan laki-laki dari pusat sampai lutut kita pakai begitu. Kalau dulu orang mungkin iya, karena memang dari sawah itu mereka ada satu tempat dibuat seperti gubuk kecil. Nah, mereka sholat di situ daripada pulang kan kelamaan. Kadang-kadang dulu agak sembarangan juga, ya, kayak dulu kakek itu kan begitu tuh. Makanya setelah dia ngaji, dia tahu, akhirnya dia menyiapkan baju-baju yang baik untuk sholatnya. Jadi tetap kita menjaga adab dalam ibadah itu. Ya, kalau ibu-ibu sudah mengerti sekarang. Jadi kalau pakai mukena itu tidak sampai di leher sini, ya jangan sampai ke leher, tutupin di dagunya. Nah, sudah mengerti. Jadi dagu harus tetap ditutup, ya. Terus kalau takbiratul ihramnya juga nggak boleh tinggi-tinggi. Kalau ibu-ibu memang udah ada dasarnya, ya.
Jadi wasatrul aurat itu menjadi syarat sahnya sholat, menutup aurat. Kalau kesempurnaannya lagi, pakaiannya itu yang indah, pakaiannya itu yang bagus. Sholat itu ya yang terbaiklah buat kita itu sedang menghadap Allah Sang Khaliq. Innallaha yuhibbul jamil. Allah itu cinta kepada keindahan. Kalau hambanya terlihat itu indah, bagus pakaiannya, orangnya juga penampilannya baik, Allah pun suka. Ya, suka Allah. Jadi bukan berarti orang itu kalau lagi sholat rapi banget, ya kita anggap bahwa waduh pamer nih pakaiannya. Enggak. Yang jelas ketika dia sholat itu, dia menampilkan kebaikan-kebaikan itu, bahkan mungkin lebih dari biasanya daripada keseharian dia. Keseharian dia pakaiannya begini, tapi ketika sholat itu lebih utama dia, lebih menarik pakaiannya dan lebih indah. Maka itu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pakailah pakaian baik-baik sholat itu. Kalau bisa jangan pakai kaos, ya kalau bisa, gitu. Nah kalau imam itu kalau bisa yang sempurnanya jangan pakai batik, imam, ya. Karena disitu takutnya begini, ada timbullah illat, ada timbulnya sebab orang menjadi sholatnya makruh lantaran keimamannya. Ya, seperti apa? Ya, salah satunya adalah mereka yang memakai baju batik. Ustaz, nggak sah, bukan nggak sah, sah, tetapi adabnya kurang. Kenapa? Karena dengan batik kita itu, corak-coraknya itu akan menimbulkan satu imajinasi bagi makmum yang melihatnya. Ya, nah, jadi kalau kita lagi di belakangnya, kadang-kadang kan makmum begitu, nggak selalu dia mengarahkan pandangannya di tempat sujudnya. Terkadang dia ke depan. Nah, tapi kalau makmum ada yang arahan pandangannya sampai ke atas, dia melihat ke atas keliling, itu sampai kepada makruh bitahrim. Ya, sampai kepada makruh bitahrim. Apa itu makruh bitahrim? Makruh yang mendekatkan keharaman. Gak boleh. Kalau dalam kitab Irsyadul Ibad itu justru haram. Ya, kita kalau bahas tentang Irsyadul Ibad itu haram malah. Jadi kalau orang sampai Allahu Akbar, tak melihat ke sana, tak melihat ke sini, ada ke sana, tak nengok sampai nengok betulan itu. Nah itu keharaman. Ya, ada penjelasan lagi dalam qaul yang lain itu mengatakan menjadi batal karena haram itu. Ya, kalau yang lembut lagi pendapatnya itu makruh bitahrim, makruh yang mendekatkan kepada keharaman. Dia tidur ya. Nah, jadi imam harus rapi, harus bersih. Karena imam menjadi contoh. Nah, imam kalau pakai kaos ya repot. Udah gitu kaosnya tulisan teh, botol, sosro, ada. Yang di belakang pasti baca. Iya. Apalagi yang kata-kata sekarang, ya agak repot. Terus sekarang kata-katanya anak-anak muda kan senang dengan kata-kata yang lucu-lucu tuh. Nah kalau pakai kaos yang begitu ya repot ya. Mundur deh imam yang begitu, mundur jangan. Ya, diganti. Wastiqbalul qiblati fi ghairi nafilatis safar al-mubah. Ya, wa salat syiddatil khawf. Salat itu menghadap kiblat, kecuali salat nafilah, salat sunnah yang dilakukan dalam safar yang mubah, perjalanan-perjalanan yang boleh saja. Ya, itu harus menghadap kiblat. Nah, kalau seandainya kita dalam perjalanan, ya, apalagi di dalam kendaraan, ya, itu boleh saja tidak menghadap kiblat. Terutama masalah sunnah yang sunnah-sunnah itu. Atau saat melakukan salat syiddatul khawf. Apa itu syiddatul khawf? Salat dalam keadaan genting, seperti dalam keadaan perang. Ya, dalam keadaan perang yang tidak mungkin baginya untuk menghadap kiblat. Jadi kita boleh kemana saja. Bahkan dalam satu shaf itu, yang satu shaf menghadap ke sana, yang satu shaf menghadap ke sana, yang satu shaf menghadap ke sana, yang satu shaf lagi menghadap ke sana. Itu boleh saja. Kenapa? Dalam keadaan ketakutan. Ya,
dalam keadaan syiddatul khauf, peperangan amat sangat genting. Seperti di Israel itu boleh-boleh saja dia sudah tidak lagi mementingkan tentang masalah arah kiblat. Tetapi ya kalau tidak ada asbabnya ya tidak menjadi salat syiddatul khauf. Nah, untuk masalah kiblat itu kalau di masjid jangan digeser-geser lagi sejadahnya. Ya, sehingga kadang-kadang orang tuh di masjid digeser sejadahnya jadi agak miring, serong begitu. Enggak perlu. Kalau di masjid tidak perlu. Sekali lagi di masjid itu harus lurus sajadahnya itu untuk tetap menghadap kiblat. Nah, kalau kita sholat di rumah munfarid ya, atau sholat di rumah lah berjamaah istri sama anak itu agak serong memang kalau di rumah. Karena niat awalnya bukan membangun masjid, membangun rumah. Kalau di masjid itu memang niat awalnya adalah membangun masjid, maka dihadirkan ulama-ulama kita. Ya, makanya kalau membangun masjid jangan sekedar bangun doang. Hadirkan ulama-ulama kita yang lebih paham, yang lebih faqih tentang masalah posisi masjid itu. Satu, posisi masjid. Yang kedua, kadang-kadang kita menyaksikan bahwa masjid ini tidak mencerminkan keislamannya. Ya, contohnya apa tidak mencerminkan keislamannya? Tempat wudunya, tempat buang pipisnya itu menghadap kiblat. Secara menghadap kiblat atau membelakangi kiblat itu tidak boleh. Makanya diperiksa lagi tuh bagaimana posisi tempat buang air besarnya, tempat buang air kecilnya, maka di situ. Ya, kalau di masjid-masjid yang seperti di luar negeri itu, kayak Masjidil Haram, saya belum sampai masuk ke dalam betul gitu ya, karena memang waktu itu nggak ada kepentingan untuk hajat. Barangkali ada jamaah yang lebih pengalaman di sana. Kira-kira ada nggak sih itu tempat buang air besarnya kalau di sana? Ya, saya pernah menyaksikan itu ada satu masjid besar itu tidak menyediakan itu. Yang ada dia untuk wudhu saja itu. Cuma memang kesian buat orang yang musafir ya, orang yang mungkin di perjalanan dia sangat berkepentingan untuk itu semua. Jadi sekali lagi tentang masalah kiblat itu dan apa yang ada di masjid harus kita pahami. Watarkul kalam, yang selanjutnya tidak berbicara dengan sengaja meski hanya satu huruf yang bisa dipahami. Nah, masalah ini banyak juga yang terjadi sama kita. Bukan hanya sekedar imam, tetapi jamaah juga. Satu contoh misalnya, jamaah itu maupun jamaah maupun kita sholat munfarid itu kalau lagi mau sholat, kalau sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar, jangan suka mendaham. Nah, ya sudah batal itu. Kalau belum takbiratul ihram, namanya belum niat, itu nggak masalah. Makanya imam punya persiapan, ya. Kecuali batuk bersin yang memang tidak bisa kita hindari itu. Kalau tidak bisa dihindari ya nggak masalah. Tapi kalau itu ya sudah, ya jangan sampai itu. Karena dengan kalimat itu ada satu huruf yang kadang-kadang bisa dipahami oleh kita. Kalau ada satu huruf yang bisa dipahami oleh kita, maka batal sholat. Ya. Wa tarkul af'alil katsirah, tidak banyak bergerak, tidak lebih dari 3 gerakan berturut-turut dalam satu rakaat. Kalau dalam satu rakaat berturut-turut 3 kali, maka batal sholatnya. Kalau dalam 3 rakaat sholat maghrib, 1 rakaat hanya 2, 1 rakaat lagi 2 kali gerak, 1 rakaat lagi 2 kali gerak, tidak batal. Karena yang dimaksud banyak gerak itu af'alul katsirah, itu yang disebut dengan gerakan 1 rakaat dengan 3 kali gerakan, ya. Gitu. Tidak lebih dari 3 gerakan berturut-turut. Wa tarkul akli wasyurbi, dia tidak makan dan minum meski sedikit kecuali dalam keadaan lupa. Kalau dalam keadaan lupa orang nggak mungkin kalau lagi sholat lupa, ya. Maksudnya di sini adalah kadang-kadang kalau habis makan itu kita lupa untuk membersihkan. Ya berkumur-kumur kita lupa, langsung aja sholat. Tiba-tiba begitu sholat
ada yang nyempil, lagi nyempil kita gigit-gigit, itu namanya lagi makan. Ya, sisa makanan yang kita gigit itu sama dengan makan, berarti batal. Ya kalau minum sudah pasti nggak akan tersisa, tapi kalau makan sesuatu yang kita tidak lupa, itu yang lupa pasti tidak akan bersih. Makanya ada anjuran sunnah bersiwak sebelum kita takbiratul ihram. Ya, itu yang lebih bagus tuh. Sebelum takbiratul siwak aja. Takutnya ada selipan-selipan makanan. Ya. Wa alla yamdiya ruknun qawliyun aw fi'liyun ma'a syakki fi niyyat at-taharrum. Tidak meragukan niat takbiratul ihram saat sedang melakukan rukun qauli, rukun bacaan, atau fi'li, gerakan, atau keraguannya terhadap suatu rukun saat sholat tidak berlangsung lama. Jadi kita harus meyakini takbiratul ihram kita, meyakini gerakan-gerakan kita, dan meyakini bacaan kita. Jangan ada keraguan di situ. Kayak takbiratul ihram, ya kita yakini dulu, usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala, Allahu akbar. Kalau sudah yakin begitu jangan diulang lagi. Ya. Nah, kecuali dia agak terlalu cepat bacanya sehingga ada kesalahan dalam lafaznya, boleh diulang. Tapi itu juga nggak boleh sampai 3 kali. Ya, gitu. Seperti orang yang ragu apakah dia sedang duduk di antara 2 sujud ataukah duduk tasyahud akhir. Ragu tuh dia. Maka ia boleh duduk sambil mengingat-ingat. Diingat dulu tuh. Tapi mengingatnya tidak boleh lebih daripada melewati 1 rukun. Nah, kalau 1 rukun itu dia harus menetapkan tuh, yakini yang mana diambil dari keraguan itu. Duduk tasyahud awal, ya, atau duduk tasyahud akhir, ya, sambil mengingat itu. Jadi tidak boleh sama, maka ia boleh sambil mengingat-ingat, namun lama mengingatnya itu tidak boleh melewati 1 rukun. Ya. Au yatula zaman syakki, tidak mempunyai niatan untuk menghentikan sholat atau ragu-ragu dalam menghentikannya. Ya, jangan sampai ada keraguan itu semua. Wa alla yanwiya qat'as sholati aw yataraddada fi qat'iha. Ya, tidak mempunyai niat untuk menghentikan sholat atau dia ragu dalam menghentikannya. Yang terakhir, wa adamu ta'liqi qat'iha bi syai'in, tidak menggantungkan penghentian sholat dengan sesuatu. Dia harus meyakini bahwa memang sudah selesai sholatnya, ya sudah. Jangan ada ketergantungan bahwa ada yang kurang apa enggak, ada yang kurang apa enggak gitu. Nah, jadi inilah rukun daripada sahnya sholat itu ada 15. Yang ke-15 itu terakhir tadi, tidak menggantungkan penghentian sholat dengan sesuatu. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, perkara sahnya sholat itu memang kita harus pahami supaya sholat kita menjadi sah. Ya, kalau seandainya kita sholat itu tidak berdasarkan kepada pengetahuan antara sahnya sholat, rukun sholat dan lain sebagainya, maka sayang-sayang sholat kita. Ya, itu paling tidak nih dari 15 itu ada beberapa yang nyangkut sama kita, yang mungkin biasa kita terasa, oh iya saya waktu itu begitu. Nah, kalau sudah begitu ada perbaikan insya Allah. Ya, sekali lagi masalah pakaian, ya harus kita perhatikan tuh pakaian. Kalau warna sih tidak masalah, ya, tetapi kalau pakaian yang bercorak ketika sholat berjamaah, ya diambil pakaian yang polos-polos bagus, ya yang polos. Daripada bergambar, bertuliskan segala macam, sholat berjamaah menjadi makruh. Ya, baik. Sampai di sini barangkali ada yang ingin ditanyakan. Semoga saya bisa menjawabnya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Insya Allah. Kalau batuk nikel itu batuk yang susah tertahan, kita mau tahan juga jadi masalah gitu ya. Jadi kalau hanya memang batuk yang asalnya dari sumber sakit kita, ada yang tidak beres dalam organ tubuh kita, di dalam terutama, itu tidak masalah. Sama ketika bersin susah dihalangi itu ya. Cuma Bapak barangkali gini, kan ada orang bersin itu macam-macam. Ada bersinnya keluar suara kecil, ada yang besar banget. Yang besar banget kadang-kadang itu sampai mengucapkan kalimat ya, tidak hanya sebuah kata satu saja, Hashim kan begitu, nama orang dipanggil. Kalau lagi sholat itu batal ya. Kalau ada gitu itu beda, cuma itu biasa. Jadi kalau sampai Hashim itu kan kencang banget itu suara ya. Itu harus dicoba disetir. Kalau yang kayak gitu kayaknya bisa diredam ya. Itu mungkin karena kebiasaan kita. Jadi kadang-kadang orang yang begitu kan ngagetin orang ya. Lagi anak-anak tahu ada orang bersin kencang betul, kaget di sebelah. Khawatir tidak hanya keluar kalimat-kalimat yang membawa arti, tapi dia juga mengganggu sebelahnya. Yang sebelahnya tadi gak kaget jadi kaget ya. Kalau bersin itu ya memang gak apa-apa, cuma ya diatur lah. Misalnya itu ada yang bisa diatur tentang besar kecilnya suara ya. Baik ya. Waalaikumsalam ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita membaca surat atau bacaan dalam sholat itu, kayak kita tuh ragu, kayaknya belum mantap, boleh nggak diulang? Boleh. Boleh ya? Boleh diulang. Siyogianya imam lupa. Bukan ketika sholat sendiri. Iya, lagi sholat sendiri. Sholat sendiri kita ada kayak bacaan kayak kurang kita lupa gitu kan? Iya, diulang. Iya. Boleh ya? Iya, boleh. Sama seperti imam itu lupa. Kalau imam lupa itu boleh ulang. Ya, boleh ulang. Tapi jangan sampai 3 kali kalau imam. Iya. Kalau munfarid nggak apa-apa ibu. Diulang aja nggak apa-apa. Itu meyakini. Tapi jangan banyak kan, ya. Ulangnya. Nah, kalau sekiranya ibu sudah mendapatkan setengah dari sholat itu, lalu kemudian lupa, langsung saja ruku nggak apa-apa. Langsung saja ruku. Artinya tidak menyempurnakan jumlah sholatnya. Iya, betul. Semua imam juga begitu. Jangan memaksakan hafalan. Ya, kalau dia ngambil tentang potongan dari ayat-ayat Al-Quran yang besar seperti Al-Baqarah, Al-Imran dan sebagainya, di luar juz yang 30 gitu ya, di luar yang juz 30. Kalau dia lupa, tapi dia sudah dapat tuh sekitar 2-3 ayat, ya sudah selesai. Jangan dipaksain. Ya, gitu. Kecuali di belakang ini banyak yang hafal di shaf pertama. Gitu. Ya, di shaf pertama kemampuan menghafalnya sama dengan imam gitu. Ketika imam lupa, ada yang bisa mengingatkan, maka imam boleh berhenti sejenak lalu kemudian teruskan dari ucapan itu. Kalau ternyata sudah dikasih tahu sama makmum tentang lanjutan ayatnya itu, imam tetap tidak mampu untuk meneruskannya, maka sudahkan. Sudahkan, jangan terlalu lama. Tadi dibilang jangan sampai melewati satu rukun gerakan maksudnya. Ya, langsung dia Allahu Akbar, Sami Allahu liman. Imam jangan sampai 3 kali mengulang bacaan itu. Cuma karena lupa saja, jangan. Cukup lupa sekali, 2 kali sudah langsung. Ya, makanya dianjurkan kalau imam itu baca surah-surah yang pendek seperti di juz 30. Nah, imam punya penguasaan bacaan juz 30 aja udah cakep. Ya. Nah, kecuali memang spesialis dia adalah penghafal Quran, boleh-boleh saja. Tapi kalau penghafal Quran juga jangan terlalu lama. Imam jadi sholat itu standarnya kita. Di negara kita itu orang kalau sholatnya lama banyak yang nggak betah. Iya. Tapi kalau di luar negeri, di Turki, di Yaman, kemudian di Saudi Arabia, itu orang sholatnya lama-lama.
Karena baca surahnya panjang-panjang betul. Dan memang dia sudah terbiasa. Mau yang tua, mau yang muda sudah terbiasa di sana. Wallahu a'lam. Kenapa itu? Kalau di kita kan banyak keluhan. Ya, terlalu lama kita ada yang tua menahan sakitnya. Ya, ada yang punya keperluan mendesak. Nah, saya lebih condong begitu, walaupun di negeri-negeri luar pun demikian harusnya. Ya, itu. Nah, memang kalau di Masjidil Haram itu orang niatnya cuma ibadah. Sudah pasti mereka itu meninggalkan kegiatan dunianya. Di Masjidil Haram di Madinah, siapa orang yang sholat di sana adalah orang yang memiliki niat untuk ibadah semata-mata itu di sana. Nah, kalau di kita kan nggak bisa begitu. Ya, nah, kita punya kepentingan banyak. Ada yang memang sakit, ada punya kepentingan, ada punya perusahaan segala macam. Jadi imam tetap bacanya surahnya standar, jangan terlalu panjang. Ya, tak baca mentang-mentang hafal surah Ar-Rahman, Ar-Rahman satu surah dibaca. Ya kepanjangan betul. Orang surah Waqiah aja atau surah Al-Mulk itu 30 sekian, ya. Itu dibagi dua, jangan satu rakaat satu. Itu aja udah panjang betul itu. Ya, udah imam lagi intonasinya lambat, udah habis sudah. Yang ada makmumnya dulu tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang pertama ini yang begini urusan repot ini. Sepertama udah gerundel aja, udah ngedumel aja. Ya, jangan lama-lama. Baik, itu Bu ya. Ya. Kita ketinggalan atahiyat awal ya. Itu kita bayarnya pakai sujud sahwi ya, Ustaz. Ketinggalan gimana? Ketinggalan atahiyat awal, lupa gitu. Iya. Ketika sholat tuh lupa atahiyat awal. Iya. Di atahiyat ini kita pakai sujud sahwi ya. Betul. Jadi ada sunnah-sunnah ab'ad. Ya. Kalau dalam sunnah-sunnah ab'ad kita kelupaan, itu kita sujud sahwi. Nanti di pertemuan lagi ada kita bicara tentang sunnah ab'ad. Ya. Udah bagian sunnah ab'ad. Kalau sunnah hayat kita tidak perlu sujud sahwi. Tapi kalau sunnah ab'ad kita diperintahkan untuk sujud sahwi. Ya, salah satunya kita lupa bilangan rakaat atau kita lupa tasyahud. Di tasyahud awal atau tasyahud akhir itu ya. Jadi nanti bisa dengan sujud sahwi. Nah, sujud sahwi itu hanya gambar, mungkin nanti ada penjelasan. Sujud sahwi itu kita lakukan itu sebelum kita salam. Ya, sebelum kita salam, tapi posisi duduknya seperti tasyahud awal. Jangan posisi duduknya tasyahud akhir. Posisi duduknya tasyahud awal. Begitu itu kita sujud sahwi. Subhanalladzi la yanamu wa la yashur. Bangkit lagi, sujud lagi. Ya, kemarin kayaknya udah ya. Terus kemarin disempurnakan oleh Ustaz Mustafa. Jadi kalau sujud sahwi itu begitu Allahu Akbar kan sujud pertamanya. Bangkit sujud pertama, duduk lagi. Nah di situ gak ada bacaan. Di situ gak ada bacaan, langsung duduk lagi, sujud lagi. Begitu sujud, bangun langsung salam.